Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi akuntansi perbankan dan lembaga keuangan lainnya mengenai materi akuntansi pengalokasian dana bank. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Nikade Astiti Pratiwi dengan NIM 1917051088. Kemudian Nikade Yulia Kurniawati dengan NIM 1917051211 dan Nilo Sukadi dengan NIM 1917051215. Adapun materi pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian dan pengalokasian dana bank. Baik, pengalokasian dana bank merupakan proses pengolahan dana, perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan dana, baik pada aspek penghimpunan maupun penyaluran dana masyarakat, guna mendapatkan keuntungan baik bagi masyarakat atau nasabah maupun keuntungan bagi bank. Kemudian menurut Muhdarsyah Sinungan pada tahun 1993, alokasi dana bank pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian penting dari aktiva bank. Yang pertama yaitu non-earning asset atau aktiva yang tidak menghasilkan, kemudian earning asset atau aktiva yang menghasilkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis kredit yang diberikan. Adapun jenis-jenis kredit yang diberikan dapat dilihat dari berbagai segi. Antara lain yang pertama dilihat dari segi kegunaan, yaitu kredit investasi digunakan untuk perluasan usaha atau pembangunan usaha dan jangka waktu pemanfaatannya relatif lama. Kemudian yang B, kredit modal kerja digunakan untuk meningkatkan produksi dan operasi usaha, jangka waktu kreditnya pendek. Kemudian yang kedua dilihat dari segi tujuan. Yang pertama yaitu kredit produktif digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha. Sebagai contoh digunakan untuk mendirikan pabrik sehingga akan meningkatkan produksi barang. Kemudian yang kedua ada kredit konsumtif. Kredit ini digunakan untuk konsumsi pribadi, seperti digunakan untuk membeli rumah, kendaraan, dan lainnya. Dan yang ketiga kredit perdagangan. Kredit ini digunakan untuk memperluas usaha perdagangan, khususnya penyediaan barang dagangan. Kemudian yang ketiga dilihat dari segi jangka waktu. Yaitu yang pertama ada kredit jangka pendek, di mana kredit ini masa pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua ada kredit jangka menengah. Masa pengembaliannya antara 1 sampai 3 tahun. Dan yang ketiga ada kredit jangka panjang. Masa pengembaliannya lebih dari 3 tahun. Kemudian yang keempat ada dilihat dari segi jaminan. Ada kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kemudian dilihat dari segi sektor usaha. Yang pertama ada kredit pertanian, yang kedua ada kredit peternakan, yang ketiga ada kredit industri, yang keempat ada kredit pertambangan, kemudian ada kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, serta kredit sektor lainnya. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga mengenai akuntansi perkreditan. Nah, pengertian kredit yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam. Berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini akan mengikat pihak bank dan kreditur. Pengikatan tersebut tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bagi bank, perjanjian kredit merupakan sebuah komitmen untuk memberikan kredit kepada debitur. Komitmen kredit merupakan transaksi off balance, yaitu transaksi yang belum dapat dicatat atau belum mempengaruhi neraca atau laba rugi. Pencatatannya baru dilakukan saat kredit benar-benar dicairkan atau saat pengucuran dana atau dropping dana. Pada saat realisasi kredit, bank akan memungut beban terhadap kreditur yang diakui sebagai pendapatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu pelakuan akuntansi bunga kredit.
Nah, pelakuan bunga kredit akan dilihat dari kualitas kredit yang memberikan bunga. Bila kredit tergolong lancar, maka bank bisa menerapkannya dengan accrual basis. Namun bagi kredit bermasalah, misalnya dalam pengawasan khusus kurang lancar, diragukan dan bahkan macet, maka bank akan memperlakukan pendapatan bunga berdasarkan cash basis. Baik, langsung saja ke contoh soal. Soalnya kredit Rudianto disetujui Bank Bahana Jakarta tanggal 1 Juni 2006 dengan platform kredit 300 juta suku bunga 18%, jangka waktu 1 tahun. Dalam transaksi ini, Bank Bahana Jakarta membebani biaya provisi dan komisi 1%, biaya administrasi 300.000, biaya notaris 3 juta, biaya materai 60.000, dan biaya asuransi kredit 2.500.000. Bank memperhitungkan bunga dengan post numerando. Pada tanggal 15 Juni 2006, Rudianto datang ke bank untuk menarik dananya dan dikreditkan ke rekening gironya sebesar 150 juta, ditransfer ke Bank Bahana cabang Bandung sebesar 80 juta, dan sisanya ditarik tunai. Buatlah perhitungan asuran kreditnya beserta dengan jurnalnya. Langsung saja ke perhitungannya. Pinjamannya itu 300 juta, kemudian suku bunganya itu 18% dibagi 12 sama dengan 0,015 untuk jangka waktunya 12 bulan. Untuk mencari anuitasnya, rumusnya A sama dengan M kali I dibagi 1 dikurang dengan hasil 1 tambah I dikurang N. Jadi A sama dengan 300 juta dikali 0,015 dibagi 1 dikurang hasil dari 1 ditambah 0,015 dikurang 12, hasilnya 27.503.997,48 rupiah. Kemudian untuk mencari angsuran pokok pertamanya, rumusnya A1 sama dengan A dibagi 1 tambah I pangkat N. A1 sama dengan 27.503.997,88 rupiah dibagi dengan 1 ditambah 0,015 pangkat 12. Jadi hasilnya 23.3.997,88 rupiah. Untuk mencari angsuran pokok ke N-nya, rumusnya AN sama dengan A1 dalam kurung 1 tambah I pangkat N min 1. Kemudian A2 sama dengan 23.3.997,88 rupiah dalam kurung 1 tambah 0,015 pangkat 2 min 1. Kemudian hasilnya 23.349.057,85 rupiah. Baik, untuk mencari angsuran bunga pertamanya, rumusnya B sama dengan M kali I sama dengan 300 juta dikali 0,015, hasilnya 4.500.000. Untuk mencari angsuran bunga ke N-nya, rumusnya BN sama dengan A min AN. Jadi B2 sama dengan 27.503.997,88 rupiah dikurang 23.349.057,85 rupiah. Hasilnya 4.154.940,3 rupiah. Baik, berikut merupakan tabel angsuran pokok dan bunga dengan metode post numerando. Bisa dilihat pada slide. Selanjutnya untuk jurnalnya, tanggal 1 bulan 6 dikredit RAR fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik sejumlah 300 juta, kemudian didebet lagi pada tanggal 15 bulan 6 RAR fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik sejumlah 300 juta. Kemudian untuk tanggal 15 bulan 6 lagi didebet itu kredit yang diberikan sejumlah 300 juta, kemudian RAK cabang Bandung 80 juta, Giro Rudianto 150 juta, provisi dan komisi 5 juta, persediaan biaya materai 60.000, Giro notaris 3 juta, premi asuransi kredit 2.500.000, kemudian pendapatan administrasi 300.000 dan kasnya 59.140.000. Kemudian untuk tanggal 15 bulan 7 di debit itu Giro Rudianto sejumlah 27.503.997,88 rupiah, dan dikredit lagi kredit yang diberikan sejumlah 23.3.997,88 rupiah dan pendapatan bunga kredit sejumlah 4.500.000. Selanjutnya pada tanggal 15 bulan 8
Di debit itu Giro Rudianto sejumlah Rp27.503.997,88 dan di kredit yang diberikan sejumlah Rp23.349.057,85 dan pendapatan bunga kreditnya juga dikredit sejumlah Rp4.154.940,3. Baik, selanjutnya untuk tanggal 31 bulan 12 tahun 2006 di debit itu RAR tunggakan bunga penyelesaiannya di debit sejumlah Rp3.897.374,62. Kemudian pada tanggal 15 bulan 1 di tahun 2007 di kredit RAR tunggakan bunga penyelesaiannya di kredit sejumlah Rp3.897.374,62. Selanjutnya di kas itu Rp55.985,76 dan di kreditnya ada kredit yang diberikan sejumlah Rp49.405,46. Kemudian ada pendapatan bunga Rp572.580,30 dan pendapatan lain-lain penalti sejumlah Rp300.000. Di mana keterangannya untuk mendapatkan tunggakan bunga 1,5 bulan, yaitu pada 16 November tahun 2006 sampai dengan 31 Desember tahun 2006, yaitu Rp2.722.158,94 ditambah dengan hasil dari Rp2.431,36 dibagi 2, hasilnya Rp3.897.374,62. Kemudian untuk asuran pokok kredit dan bunga untuk 2 bulan, yaitu pada 16 November 2006 sampai dengan 15 Januari 2007, untuk cicilan pokoknya diperoleh dari Rp24.781.838,94 ditambah Rp25.153.566,52, hasilnya Rp49.935.405,46. Dan untuk bunganya Rp2.722.158,94 ditambah dengan Rp2.350.431,36 sama dengan Rp5.072.580,30. Jadi hasil cicilan pokoknya ditambah dengan bunganya, sehingga hasilnya menjadi Rp55.007.985,76. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang bila kredit tersebut tergolong lancar atau dalam perhatian khusus, maka bank menggunakan aktual basis, yaitu pada tanggal 31 Desember 2006 rekening di debit piutang bunga yaitu sebesar Rp3.897.374, pada kredit yaitu pendapatan bunga sebesar Rp3.899.374. Pada tanggal 15 Januari 2007 yaitu kas di debit yaitu Rp55.907.985. Kredit yang diberikan pada kredit yaitu sebesar Rp49.909.405. Pendapatan bunga di kredit yaitu sebesar Rp1.175.215. Piutang bunga yaitu di kredit yaitu sebesar Rp3.897.364.
Pendapatan lain-lain penalti di kredit yaitu sebesar 300.000. Angsuran bunga tanggal 15 Januari 2007 yaitu Rp2.350.431 dibagi 2 sama dengan Rp1.175.215. Materi selanjutnya yaitu tentang kredit sindikasi. Kredit sindikasi adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi yang biasanya terdiri dari bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek pembangunan atau pabrik. Milik debitur pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi mengingat jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal. Selanjutnya yaitu jaminan dalam pemberian kredit sindikasi. Dalam setiap permohonan kredit, bank pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan untuk menanggulangi risiko tidak kembalinya kredit yang diberikan. Dalam kredit sindikasi, jaminan kredit yang digunakan tergantung proyek yang dibiayai. Ada dua macam penjaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan atau pribadi merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap orang lain atau kreditur yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur. Sedangkan jaminan kebendaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala berikatannya perorangan. Materi selanjutnya yaitu tentang restrukturasi kredit. Restrukturasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang beroperasi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Macam jenis kewajiban restrukturasi kredit yang diberikan pihak bank antara lain yang pertama yaitu penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan yang terakhir konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan restrukturasi kredit dari pihak bank, yaitu yang pertama ada debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Yang terakhir yaitu debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.